Hai kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga saja sehat walafiat. Saya doakan kamu yang lagi nonton video ini, semoga selalu diberikan kemudahan, keberkahan rizki serta kesehatan sekeluarga. Kali ini kita akan membahas yang katanya dunia akan mengalami resesi di tahun depan. Ancaman resesi global lebih nyata dari sebelumnya. Hal ini sejalan dengan persistennya inflasi yang mendorong kenaikan suku bunga acuan bank sentral secara agresif. Banyak lembaga dan pakar menganggap ekonomi global akan terjun ke resesi tahun depan. Dampak kenaikan suku bunga yang tajam dalam jangka pendek yang disertai dengan kenaikan inflasi melanda banyak sektor perekonomian. Tentu saja, mengingat resesi ekonomi yang ditandai dengan menurunnya pertumbuhan produk domestik bruto, PDB, dapat mempengaruhi kesehatan keuangan masyarakat, terutama pekerja. Efisiensi bisnis adalah salah satu hal yang sering terjadi saat resesi. UMKM perlu ditingkatkan. Akibatnya, para ahli keuangan menasihati orang biasa untuk menimbun uang tunai mereka. Dengan demikian, masyarakat dapat meminimalisir dampak resesi global. Jangan terburu-buru menjual aset Anda, tetapi itu tidak berarti Anda harus berhenti berinvestasi, kata perencana keuangan Mike Rini-Stigno, mitra di Education Plan. Atau, Anda dapat menjual seluruh kepemilikan aset tetap Anda. Kepada Kompas.com, seperti dikutip Jumat, 7 Oktober 2022, ketika ekonomi melambat, kinerja investasi cenderung menurun, tetapi masyarakat umum tidak disarankan untuk menjual investasi terlalu cepat, terutama karena investasi saat ini jauh di bawah biaya aslinya. Alih-alih memiliki lebih banyak uang, orang justru akan kehilangan uang. Jawabannya bukan untuk menjual semuanya dan memasukkannya ke dalam tabungan atau emas, tetapi panik. Jawaban yang paling tepat adalah mengelola risiko investasi atau manajemen risiko, katanya. Berdayakan UMKM untuk menciptakan dana darurat untuk bertahan dari resesi. Mike mengatakan perlu meningkatkan proporsi uang tunai dalam dana darurat untuk menjaga likuiditas pribadi di tengah ketidakpastian ekonomi masa depan. Saya menjelaskan bahwa itu. Likuiditas keuangan yang baik memungkinkan individu untuk bertahan lebih lama. Untuk meningkatkan likuiditas, ini adalah pendanaan dari dana darurat kami yang akan tetap sesuai dengan kebutuhan kami, katanya. Namun di sisi lain, masyarakat didorong untuk tetap berinvestasi. Harapannya, dana masyarakat tumbuh, bukan tergerus, karena inflasi melonjak. Dia juga fokus pada diversifikasi kekayaan dan merekomendasikannya kepada publik. Mengenai dana yang digunakan, disarankan juga untuk tidak langsung berinvestasi dalam jumlah besar. Kiat alokasi aset akan diporata karena ancaman resesi global menjadi semakin nyata. Kemudian Anda juga bisa mendiversifikasi dana investasi Anda lagi dan membeli investasi yang lebih liquid seperti reksadana pasar uang, tambahnya. Jangan berhenti berinvestasi seperti Mike, Andi Nugroho, Financial Planner di Alliance Group Indonesia, mengatakan individu harus mengurangi atau menghentikan investasi hanya karena kondisi pasar yang bergejolak. Saya bilang tidak. Menurutnya, individu tetap dapat menginvestasikan uangnya pada produk investasi yang berisiko rendah. Contohnya termasuk logam mulia, deposito dan reksadana pendapatan tetap. Agar dana dapat digunakan dan dibayarkan, tetapi peluang untuk melawan inflasi sangat besar dan Anda dapat berinvestasi dalam uang tunai atau kendaraan investasi yang mudah dilikuidasi, kata Andi. Selain itu, individu sebenarnya dapat menginvestasikan uang mereka dalam kendaraan investasi berisiko seperti saham. Namun, hal ini harus disesuaikan dengan profil investasi masing-masing individu. Profil risiko investasi secara umum diklasifikasikan menjadi 3 jenis, konservatif, moderat dan agresif. Konservatif memiliki profil risiko terendah, moderat memiliki profil risiko sedang, dan agresif memiliki profil risiko tertinggi. Bagi mereka yang memiliki profil risiko konservatif,
Andi menyarankan agar tidak menginvestasikan uang dalam kendaraan investasi berisiko seperti saham. Dia merekomendasikan untuk menginvestasikan semua reksadana dalam kendaraan investasi berisiko rendah. Sekarang saya lebih menyarankan di deposito, katakanlah 20%, kemudian 20% logam mulia. Kemudian jika Anda ingin reksadana obligasi, mungkin 30% atau lebih, dan jika SAN, ORI atau sukuk retail. 30% dari total, dia berkata. Di sisi lain, individu dengan profil risiko moderat diperbolehkan untuk menginvestasikan uangnya dalam produk reksadana campuran. Namun, sebagian besar reksadana merekomendasikan untuk berinvestasi pada instrumen pendapatan tetap seperti deposito dan obligasi pemerintah. Jika Anda memiliki 30% portofolio di SBN, kemudian 40% di reksadana campuran, 15% di deposito dan 15% di logam mulia, Anda bisa memadukannya, katanya. Sarana investasi yang lebih berisiko seperti saham baru direkomendasikan bagi mereka yang memiliki profil risiko agresif. Bahkan, dianjurkan untuk mencapai 50% kepemilikan ekuitas dari seluruh portofolio investasi. Namun Andi mengingatkan kita bahwa individu harus terus Saat memantau kondisi ekonomi yang kurang mendasari baik, ekonomi investor global. cenderung akan memilih Hal ini aset-aset untuk yang meminimalisir lebih potensi aman. kerugian yang Sedangkan, besar jika untuk nantinya investasi bursa langsung, saham ambruk. menurut Bima terjadinya inflasi teman-teman akan dengan membuat portofolio permintaan agresif, konsumen lebih saya rendah sarankan dari proyeksi berinvestasi awal. 50% Diperlukan di pasar kebijakan saham, dari pemerintah 30% untuk di menghadapi reksadana bayangan berbasis resesi bursa, tersebut. dan 20% di obligasi retail atau sukuk retail. Kata Andi. Sri Mulyani mengatakan ekonomi Indonesia telah pulih ambil langkah-langkah penting ini dalam menghadapi resesi 2023. Diperlukan kebijakan dari pemerintah Oke untuk guys, menghadapi itulah bayangan tadi resesi beberapa tersebut. pembahasan yang perlu diperhatikan jika terjadi resesi di tahun 2023. Bagi kalian yang masih nonton sampai di sini kami ucapkan terima kasih. Semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.